Halo, hai Matris, ketemu lagi ya. Malam-malam kita lagi di parkiran bersama special guest dari Nazgul. Sini Nazgul. Dari mana Nazgul? Surabaya. Introducing. Yuk. Saya Lois, gitaris. Oke. Saya sendiri Ejip, vokalis. Oke, bersama Mas Lois dan Mas Ejip. Mungkin personil yang lain sedang sibuk ya, gitu. Jadi perwakilan aja. Gitu. Apa sih istimewanya Nazgul ini? Oh, sebelum istimewanya ya, kenapa di Ematris ini? Gitu. Genrenya apa sih? Silakan. Nazgul sendiri. Saya Nazgul sendiri kita ambil genre lebih ke metalcore ya. Aha. Metalcore ke sedikit-sedikit heavy groove, ada groove-nya juga sedikit groove. Wow. Di era yang sebenarnya metalcore ini lebih apa ya? Makin kesini makin sunyi, iya nggak sih? Iya. Betul. Makin Kenapa? kesini makin kayak jarang banget untuk genre-genre metalcore ini. Iya, karena kan memang sekarang banyak genre-genre sudah berevolusi, banyak sekali kan ya. Lebih kayak modern gitu, jazz. Ya, itu. Kenapa tertariknya metalcore? Nah itu dari Mungkin gini Mas ya, mungkin Lois ya. boleh cerita sedikit ya, Mbak Tris ya. Thank you nih, sebelumnya kita apresiasi banget ya teman-teman ya. Kita bisa diliput, nah ditanya-tanya juga. Kita punya sejarah juga sebenarnya histori ya. Dari tahun 2018 kemarin kita berdiri itu sebenarnya kami adalah band tribute. Oke. Awalnya adalah band tribute untuk Ballet for My Valentine. Oke, menarik. And then? Ya, karena saya dan beberapa personil lama waktu itu ya, itu ada 4 orang personil lama yang lain tuh suka dengan balet, terus kita sepakat untuk udah kita bawain balet deh gitu kan. Kita cover, hampir kebanyakan lagu-lagu balet yang hits kita sudah mainkan di beberapa event gitu istilahnya gitu ya. Nah terus seiring berjalanan ada pergantian posisi pemain. Mas Egip ini adalah formasi kedua. Jadi sebetulnya ada vokalis pertamanya itu ada. Mungkin soulnya? Enggak, vokalis pertama itu dia punya band yang aktif kembali gitu loh Mbak. Sebelumnya bandnya nggak aktif. Terus ketika saya bikin nama dia, Nazgul ini, bandnya aktif. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke bandnya. It's okay, nggak masalah, kita santai. Cinta lama bersemi kembali. Yes, betul. Terus ya setelah itu saya akhirnya dengan Egip jalan. Kita ketemu dengan beberapa teman-teman lagi yang lain ya. Jadi ada Mas Danang di drummer, di drum ya. Mas Randy, Mas Randy itu juga sebenarnya mantannya Wafat juga nih, nanti main Wafat ya. Iya, Wafat. Mas Randy itu asik lah. Terus ada Mas Ipong. Ipong ini kalau di Surabaya dia sudah punya trademark mungkin ya. Dia itu adalah spesialisnya pilisian. Jadi pilisiannya kita bisa bilang pilisiannya Surabaya nih Mbak. Oke, menarik. Pokoknya ntar kalau Anda lihat IG-nya Nazgul tuh ada historinya si Pipong juga. Berarti itu sisi histori menariknya ya? Ya, historinya gitu. Ipong ini sebenarnya, tapi kalau Ipong ini saya kalau boleh cerita sedikit, dia sebenarnya hard rock sebenarnya. Bisa kan Mr. Big ya. Nah, tapi saya coba untuk gimana sih jadinya ya? Kalau kita gabungkan nih berbagai macam genre gitu kan. Egip sendiri dari metalcore yang nggak terlalu old school, sementara saya old school. Si Randy sendiri dari death metal. Kan kalau Wafat kan akhirnya digabung. Sementara drummernya ini si Danang ini dulu campur-campur. Pernah di Gothic, mungkin kalau sampai pernah dengar band Farewell ya dulu ya. Iya. Itu drummernya. Akhirnya Feel Inside. Akhirnya tergabung jadi Nazgul ini. Nazgul formasi kedua. Gitu Mbak. Tapi kemarin memang saat lihat performnya ya, entah kenapa memang tertarik gitu loh. Wah, keren gitu. Memang skillnya dapet, soulnya dapet, dan auranya beda gitu. Karena mungkin masih muda-muda. Bagus sih ya, semuanya bagus gitu, bagus semua gitu. Cuma memang ada di mana chemistry itu gitu loh. Memang dan kebetulan chemistry-nya ke Nazgul ini dari saya pribadi gitu. Iya. By the way, udah melahirkan berapa karya ini? Nah, karya itu tadi kalau saya boleh cerita lagi sedikit, formasi kedua itu melahirkan satu karya, Dogma Jiwa.
yang keluar tahun 2020 kali gitu. Iya, 2020 Dogma Jiwa. Itu dia single pertama kita ya. Iya. Kita langsung launching, kita bikin video klip, kita lempar ke YouTube. Lumayan responnya bagus dari teman-teman musisi yang lain. Saya sempat tanya ya ke beberapa orang senior, junior gitu. Mereka responnya sih bagus. Iya, memang keren. Karena makasih Mbak, makasih. Iya beneran. aku udah menikmati, udah melihat memang keren sih gitu. Nah itulah kalau misalnya kita gabungkan beberapa genre tadi jadi seperti Dogma Jiwa. Terus sering perjalanan kita ganti formasi lagi, ini yang kemarin formasi ketiga gitu ya. Yang kita jalan kemarin ini yang sampai sekarang ini lebih ke karena anak-anaknya yang personalnya ganti Mbak ya. Jadi Randy keluar, Danang juga keluar, si Ipong juga keluar. Jadi saya berarti tinggal Magip doang sempat kebetulan. Nasgul? Enggak sih, cuman kita langsung ganti memang. Oke. Teman-teman ada yang kita punya berarti move langsung, ya? kita gabung lagi. Prinsipnya kalau kita sih sebenarnya gini sih, kita bermusik jangan sampai ada yang merasa ini ya, insecure ya, atau mungkin merasa gimana ya, terbebani gitu loh. Oke. Ya. Ya pokoknya kalau Nasgul ini on tracknya begini, kalau teman-teman bisa ngikutin ya ikutin gitu. Kalau memang nggak bisa ngikutin ya jangan jadi beban maksud saya. Iya, ini nih menarik. Itu sangat menarik sekali karena memang banyak band ini terhambat hanya karena satu personil, entah dua personil gitu. Kalau memang tidak bisa jalan bersama, maju bersama ya sudah. Dan kami juga mungkin kalau boleh sedikit cerita terkenal dengan band yang agak sering ganti personil ya. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi sih melihat itu wajar. Wajar ya Mbak ya. Wajar. Karena kita ini sedang mencari bentuk yang paling nyaman gitu ya mungkin ya. Formasi yang paling nyaman. Karena menyatukan soul sih. Iya kan, band itu nggak sekedar main gitar, sekedar nyanyi-nyanyi, enggak. Chemistry penting. Kebetulan saya sama Egip ini yang paling lama di Nasgul gitu ya. Jadi gitu. Jadi istilahnya jadi si Egip ini ya kebetulan dia juga punya mimpi juga kali Egip, yang nggak tahu aku mimpi. Apa nih? Kalau saya sendiri sih band-bandan ini kan kayak semacam hobi ya, hiburan ya. Iya. Hiburan saya sendiri. Kebetulan juga saya baru menemukan teman-teman yang istilahnya baik sama saya, terus orangnya transparan, lebih ke transparansi, lebih kayak chemistry itu dapat gitu. Dari situ bukan cuman soal skill, bukan cuman alat, itu udah saya anggap ke nomor 2 kan. Yang paling penting itu attitude dan chemistry, itu aja sih. Betul sekali memang. Itu yang susah memang ya. Betul. Dan berarti memang chemistry di Nasgul ini dapat banget dengan Mas Egip ya? Iya. Mas Egip. Okay. Sebagai frontman gitu ya. By the way, terus buat kalau yang tertarik dengan merchandise-nya Nasgul ya. Kemarin sempat kita buka PO sih Mbak ya. Masih open sih. Di Instagram kita bisa dilihat aja sih. Oh iya, Instagramnya. Desain pertama ini. Ini desain pertama. Ada desain kedua, yang terakhir desain ketiga ini. Tahun 2022 ini. Yang terakhir ini Naga. Ya. Nah itu Naga tuh ada filosofinya dari Egip. Oh iya, filosofinya. Egip yang bikin tuh. Iya, ini kemarin. Naga. Jadi pertama kali saya dengar Nasgul ini kan Nasgul ini nama dari film Lord of the Ring ya. Lord of the Ring yang artinya naga yang tidak bisa diatur, egonya terlalu tinggi, keras dan batu ya. Dari situ filosofi Nasgul ini adalah naga yang istilahnya memberontak dalam arti memberikan sesuatu yang baru. Oke, dari sistem yang tidak sewajarnya mungkin ya? Iya. Oke. Dari di luar kepala lah ya, di luar nalar ya. Iya. Tapi sebetulnya sih kalau boleh masuk kasih tambahan ya. Iya. Sebenarnya yang bikin nama Nasgul kan saya. Iya. Sebenarnya saya dulu itu cuman mencari sebenarnya nama yang sekiranya unik dan mungkin di Indonesia tuh belum ada yang ngembarin gitu loh Mbak. Iya. Itu sih sebenarnya saya gitu doang. Kadang maaf ya kalau memang tersinggung. Kadang ada beberapa band yang entah itu kurang observasi atau gimana, tapi banyak gitu sampai bingung. Iya.
ini yang mana ini? Double gitu ya. Ini yang dari daerah mana Benar, gitu. benar. Aku sering banget dan itu sampai sekarang masih aku temuin Iya. gitu. Cuma saya sempat observasi juga. Sebenarnya untuk nama band itu kalau bisa memang memiliki arti, memiliki harapan, mimpi, dan memang kalau bisa jangan apa ya? Iya. Ya jangan duplikat gitu. Iya. Sebenarnya artis sendiri keras sih, Mbak. Karena Oke. Nazgul itu artinya keras. Oh, keras dalam hal. Keras dalam hal kalau para gitaris pasti tahu ya, para gitaris pasti tahu. Nazgul itu adalah merek pickup gitar. Oh. Si Medan. Oh iya. Nazgul. Iya, iya. Pernah denger? Iya, iya. Jadi iya, iya. Flash iya. Jadi itu sebenarnya. Jadi saya mikir, wah ini keren juga nih. Nazgul belum ada di Indonesia. Terus dia punya karakter yang memang sudah kebetulan dibantu oleh film. Oke. Sebenarnya begitu. Iya. Jadi ketika orang denger pasti bayangannya image-nya ke Lord of the Ring kan. Iya. Itu menurut saya itu adalah suatu strategi yang bisa membantu orang untuk membayangkan image gitu. Sebenarnya Iya. gitu. Awalnya saya Iya, iya. Selain itu juga saya merasa oh ini juga cocok nih karena di situ kan saya gitaris, saya Iya. suka pickup juga. Ternyata ada yang namanya Nazgul dan artinya juga pickup ini juga sebenarnya kalau para gitaris teman-teman tahu ya, memang terkenal garangnya gitu maksudnya gitu. Soundnya. Jadi maksud saya itu relate sebenarnya. Iya, jadi memang nyambung sih. berfilosofis banget sih kan ya namanya keras ya. gitu lah istilahnya. Dan kemarin menariknya sih di event Surabaya Membara membawakan lagu-lagu single-single bertemakan nasionalisme. Iya, iya. Itu jarang banget gitu loh. Oke. Betul. Dari Bukan nggak ada ya, tapi masih jarang gitu. Iya. Menarik. dari mulai kita bawakan lagu ini ya, Asli Day ya, Iya. True Struggle ya. Sebuah perjuangan ya. Struggle itu kan perjuangan. Terus yang kedua ada lagu dari kita sendiri, Dogma Jiwa. Dogma Jiwa itu yang artinya saya sendiri tuh bertolak belakang dengan kebudayaan dalam arti pemikiran-pemikiran orang tua yang sedikit kolot ya. Oke. Namun tidak bisa disalahkan ya. Ya. Istilahnya dalam arti lebih ke band-bandan ya. Ya. Circle band-bandan itu kan Oke. kadang ada orang tua yang sedikit punya opini yang tidak sesuai dengan saya pribadi. Yang akhirnya mendoktrin saya pribadi, berhimbas ke saya juga. Bahwa stigma anak band itu negatif. Iya. Dan makanya kalau Surabaya Membara tadi kan temanya kan perjuangan ya. Ya, Jadi maksudnya ini adalah perjuangan si Egypt nih istilahnya. Dan kita ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya band-band ini nggak selamanya buruk sih gitu. Iya. Terus saya gitu sih. Kita memang harus bisa menunjukkan seperti itu gitu sih. Liriknya kebetulan yang bikin saya pribadi ya. Ada cerita unik juga sih. Kita bikin itu di atas itu, Pak. Ini kita di belakang ini adalah Rooftop. rooftop. Rooftop asal rooftop. Rooftop. Iya, di balik. Rooftop. Kita bikin pas di sini nih. Ini benar ini sekarang nggak kebetulan ya. Cito ya? Kita bikin di Cito di lantai parkir lantai berapa? Betul, betul. Berdua aja nih. Berdua aja. Berdua. Karena kita waktu itu dikejar deadline. Ya. Jadi kalau nggak salah bulan Maret awal itu kita harus launching video klip. Karena diminta oleh pihak Colors gitu ya. Colors kan kita waktu itu kan main di Colors untuk launching singlenya. Mereka minta Mas kalau ada video klip atau sesuatu yang tayangkan gitu kan. Oke. Nah akhirnya kita harus segera selesaikan single ini gitu, ceritanya gitu Mbak. Nah single ini sendiri kita hanya rekam dalam waktu 1 minggu ya kalau nggak salah. Iya, 1 minggu. Egypt ini 2 hari sampai take vokal terus-terusan kurang bagus diulangin lagi gitu. Sekarang Untungnya kebetulan untungnya dia kuat. Nah kita berada di sini ya, aku juga nggak tahu ya, heran ya. Ini benar nih serius, ini nggak ada rekayasa saya juga, baru sadar saya. Iya. Kita berdua di atas tuh di parkiran kalau nggak salah, duduk gitu ya, terus kita ngobrol. Liriknya apa ya nih? Gip, mau dibuat gini mas, buat gini mas gitu. Oke. Kira jadilah Dogma Jiwa dalam waktu setengah jam gitu. Iya, Wow. Serius, benar serius. Satu single itu? Iya. satu single itu. Liriknya ya, tapi kalau musiknya kan Iya, teman-teman sudah bikin. iya. Nah, gitu. Kerangkanya udah Kadang-kadang, bikin. beberapa orang ini hanya untuk memikirkan sebuah lirik gitu itu. Lama ya. Iya. Soalnya lagu metal tuh memang saya tahu sangat sulit untuk mengempasin dengan apa musik kan. Iya. Kadang Susah gitu. kata-katanya udah pas, tapi ke ritmenya kita nggak pas. Iya. Jadi itu. Kadang-kadang pilihan kata juga kadang-kadang kok terlalu biasa. Ya, kita mau yang terlalu biasa juga nggak pas gitu kayak gitu. Menarik banget. The next day. Oke,
karena tadi kepotong ada azan ya, jadi kita break and oke, mari kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai mana ya tadi gue bilang boleh. Ketambahan personil ya. Tadi bertiga Bim Salabi. Orang jadul. Orang jadul. Oke, jadi ini temanya memang orang jadul bertemu dengan Regeneration. Ini yang penting ini. Dan kebetulan memang regeneration ini, Naskul ini untuk disebut regeneration gitu, wah banget gitu. Mulai dari musikalitas gitu kan. Betul. Terus Power, terus iya. dalam bermusiknya tuh di atas sex act-nya juga, keren gitu. soul-nya juga Betul, dapet, powerful, bikin merinding sih gitu. Ya benar. Oke, gini kan ada 3 lagu nih dari Naskul. Oke. Berarti baru single ya? 3 lagu. Iya, single. 3 lagu single ya. Oh, berarti Naskul belum ada Itu CD-nya. Belum ada album. album ya? Demo. Iya, demo. Maksud aku belum ada satu album ya. Belum Berarti lagi mau proses. cuman single-single ya Iya. sementara ini. Berarti sudah ada 3. Udah ada 3. 4 sebetulnya. 4 untuk yang baru keluar kemarin. Oh, tapi belum rilis. Iya, belum rilis Majiwa, di sini. Second Sight, Side, and then apa? Close Sheet. Close Sheet. Close Sheet yang di iya. YouTube itu sama Relationship. relationship. Semua Oke. shit gitu. Shit. Shit semua ya. Ini kenapa mengambil titel judul itu shit. Why? Itu. Apa ada Kita experience suka di punk Oh, shit jadi gitu. nanti itu enak jadi banget. kalau jadi album ini album shit. boleh. Ini. Alright, Jadi okay. album Saya- yang mana? Triple S. Triple S gitu ya. Iya. Shit. Jujur saya juga nggak tahu ya Mbak. Kebetulan aja kok Natural tiba-tiba ya? natural gitu. Tiba-tiba kok semua shit gitu. Iya. Beneran serius. Jadi Wow. benar-benar natural karena memang karya itu terbentuk secara natural tuh justru lebih ini ya, lebih dapat. Kebetulan kalau fondasinya lirik itu ya Oke. Kalau fondasi lirik, kalau lirik itu kebetulan kita dari pengalaman pribadi Mbak. oke. Tadi apa yang dirasakan oleh si vokalis, teman-teman lain biasanya cuma kadang-kadang Mas ada tema begini Mas, nanti Iya. dia yang buat jadi lirik. Oke. Jadi memang tugas untuk lirik itu di Vokal. Mas Egi. Ya. Oke. Menarik. 75% sampai 80% di Mas Egi. Oh, Nanti dibantu yang lain. Oke. Kenapa vokalis yang seperti itu? Saya pun kontribusi 80%. Ya karena memang dia yang mengapresiasikan Betul banget. gitu loh. Dan untuk yang kita membawakan. mengawinkan dengan musiknya itu ya memang kita kuncinya. Iya, betul. Terus juga apa namanya nggak begitu mudah untuk memasukkan lirik ke notasinya, nadanya itu tadi. Itu PR banget. Terus juga apa nggak namanya? mudah. Iya, nggak mudah juga. know. Dari mulai huruf A, I, U, I, nya itu juga nggak begitu mudah untuk masukin ke nada lagu-lagu, apalagi metal ya. Iya. Iya. Untuk sekelas yang Untuk Bon genre. Jovi atau Nah, apa itu aja untuk mengepaskan ke itu Iya. banyak yang harusnya Butuh effort juga. Iya. Tapi genre musik ya, kalau saya menilai ya dari dulu ya, sejak saya tahun 2004 masuk ya, genre paling sulit itu metal Iya, di antara Why? genre yang lain ya. Apa menurut bener. Meskipun terdengarnya cadas dan kayak aut-autan ya, Iya. kayak orang dengar misalnya genre black metal gitu misalnya kan. Kadang orang kan nggak bisa denger liriknya ya kan, karena dengan screamnya, dengan suara growlnya ya kan. Betul. Gitu. Padahal sulit di situ, distorsi, belum nanti twin pedalnya ya kan. Pokoknya penyesuaiannya tuh wah, makanya aku bilang paling gila tuh mungkin metal. ini hanya perspektif ya, tapi kalau Mungkin untuk dari saya saja ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau perspektif aku nih ya, yang paling sulit itu blues. Betul, blues. Iya, blues. iya benar, Blues. benar. Iya. Iya, Karena apa? Jazz, Blues itu akar Soul. dari segala musik. Iya, betul. Ya. Orang bisa Itu blues, penghayatannya bisa butuh ini. bisa main benar. semua genre. Benar, benar. Nah, Blues itu adalah soul dari semua musik. Soul. nah, Soalnya harus jadi dapat. nenek moyangnya musik itu genre Nggak itu semua. blues. Nggak semua orang bisa main blues Dan dengan nggak baik, semua, benar. dengan baik dan enak. Benar, benar. Itu dia. Tapi kalau orang udah bisa main blues, dia bisa main segala Yang genre. lainnya. Gitu. Biasa. Tapi kembali ke perspektif Betul, masing-masing. Saya paham maksudnya Mbak Erlin. Iya, iya. Ya,
Karena Mbak Erin ini kebetulan alirannya kan sama kita di metal ya. Iya, betul. Basicnya, rootnya nih. Basic. Basic rootnya. Metal itu nggak semudah yang orang pikirkan dalam hal mengkawinkan antara lirik dengan musik. Iya. Oh, Itu mungkin maksud kalau mengawinkan musik, Iya. lirik dan musik mungkin ya, iya sih. Egip nyanyi, Mungkin. vokalis metal nyanyi nggak kedengeran ngomong apa Iya, gitu ya. benar. Tapi kalau Anda baca di liriknya ternyata Nah. itu ada pesannya. Maksudnya ada lirik yang benar-benar Di situ lirik. ada gitu. pesan, Iya. benar banget, setuju. Itu yang Atau mungkin kenapa Itu yang metal aku itu minoritas? Karena itu ya mungkin ya. Apa sih nyanyi Betul, apa betul. sih gitu? Nah, Teriak-teriak itu apa kebanyakan sih? orang awam yang nggak ngerti, makanya butuh soul tertentu yang benar-benar kita ada experience di sini. Kenapa kita pilih musik metal sih? ekspresi gitu. Ekspresi lebih ke Bagaimana ekspresi. mengekspresikan Oke. kita sendiri lah. Kita back to Nazgul. Yes. Oke. Udah perform kemana aja nih? Nah, tuh. Madiun. Oke, Madiun. Paling jauh Madiun ya. Aha. Terus Malang, Malang. terus di Lamongan kemarin. Mhm. Ke Lamongan sorry Pak. Gresik. Gresik. Gresik, Balong Panggang. Lamongan bawah tanah kemarin ya. Loh, satu venue dong. Kemarin ya. Satu friend dong berarti. Iya. Iya. Dengan Aku Amarta, Oh iya. Oh, Amerta, Mas. Dante. Ini Kita siapa? main bareng kan kemarin. Main bareng kan. Iya. Terus ke mana? Sidoarjo pasti lah ya. Iya, Sering pasti, lah. iya. Sering. Karena berasal dari Sidoarjo. Iya. Tinggal Mojokerto nih yang belum nih penasaran. Oke, Mojokerto nih, Iya. teman-teman Mojokerto. Mas Alexander John Iya. Ah, Mas Aris Cavalera, my Terus, brother. ini sudah Titik-titik gitu disebut kan. ya. My brother. Iya, ya, ini dikritik-kritik. Di-mention lo ya, Mas Aris. Di-mention loh. Mojokerto. Terus mana lagi harapannya? Harapannya Mojokerto terus sama ini ya. Jember belum ya, Jember. Oh, Fest. Keren tuh. Jember, ayo kalian. Jember juga. Nazgul. Oke. Bali sih kemarin saya sempat ditawarin cuma agak jauh ya Mbak ya. Jadi perlu prepare lah Iya, maksudnya. akomodasi Oke, dan oke. lain-lain kan ditentukan juga. Kalau Bali kemarin sudah ada tawaran. Ya. Banyuwangi biasanya. Metalcore tuh di Banyuwangi masih oke. Iya, iya, iya. Basisnya Oke, metalcore sana. Banyuwangi. Banyuwangi. Bandung. Oke. Bikin Untuk next mereka lagu ya. tahu nggak sih Hah? faktanya mereka bikin video klip di ini Bukan, bikin lirik, bikin lirik. Oh, Lirik. bikin Lirik. lirik. Liriknya tuh di atas dan kebetulan sekarang Wow, kita keren interview banget. di sini. lagu pertama. Wow. Iya, iya. Keren Jadi ya. cuma setengah jam. Wait a minute. Aduh. Next progresnya Nazgul ke depannya. Nah, ini selain mungkin ada setelah ngeluarin 3 single, Iya. mau tur-tur di Oh iya dong. Harus Pastinya. Oh, itu Album sih Mbak. album Album. sih. Oke. Lebih ke Kita album. mau album dulu, Aha. tapi mungkin kita rilis dalam bentuk digital dulu ya. Oke. Album Iya, pertama iya, oke, digital, Aha. nanti mungkin album kedua terus baru bisa fisik lah ya. benar. Karena biar lebih dikenal lebih cepat. Iya, betul banget. Iya, Kalau iya, fisik betul. ini terbatas ya. Kalau Iya. kalau masuk di ini kan enak di apa namanya aplikasi yang Iya. digital kan lebih cepat Oke. gitu. After that, abis rilis album, Pastinya ini masuk materi lagi harusnya. oke. Iya, Tur keren. mungkin. Terus kalau ada motor boleh? Nah itu, nah itu, come back again. Oh, kita rencana kemarin waktu Berarti ada ngobrol ya? sama teman-teman Valerian Iya. itu Oh, sempat iya, iya. mau Oh, Valerian. Jadi, abang Daniel. Daniel. Kemarin Oke. saya ngomongnya sama Nonong sih. Iya, iya, sama Sama Nonong. Nonong ngobrol. Valerian kan sering tour ya. Iya, iya benar. Dan mereka sudah ada album baru nih. Iya. Jadi mereka mau tour dalam waktu dekat. Mungkin mereka mau ngajak teman-teman yang satu circle dulu, dalam arti satu circle, satu ini, satu Paham, apa? paham, paham. Satu aliran lah. Oke. Iya, iya, Jadi iya. bukan masalah komunitas ya kita. Iya, iya, iya. haha. Nah, terus chemistry dapet karena kita juga sering ngobrol sama mereka. Iya, iya. Belajar lah, Dan belajar dari mereka. Nazgul termasuk kandidat ya. Mau diajak. Oh, oke. Mudah-mudahan ya. Jadi split ya, split tour ya. Keren. dan kebetulan juga mau keluar album itu tadi ya. Ya. Ah, bagus. Oke, dari yang apa namanya? Dari lagu tadi, dari mulai Dagma Jiwa, Second Sight, terus Bloodseed, Relationship, itu ada ceritanya juga kan? Oke. Ada story. Yang Ada relationship historinya. kenapa nggak ada di CD-nya ini? Ini sebetulnya kan ini Mbak, CD demo ini isinya 2 lagu ya. 3 sih, 1 lagu ini yang buat Mas Daniel. Oke. Daniel Valerian ini. Oh ya? Nah, Oh, ini oke. nyumbang buat kita. 2 lagu ini kita yang bikin sendiri. Dan setelah itu kita baru bikin lagu-lagu berikutnya. Jadi ini waktu itu sebenarnya cuma untuk kita kirim ke ini sih.
mana Hellprint yang masalah. Oh, Hellprint. Oke. Dibawa sama gitarisku yang masuk wafat, si Raka. Ah, Raka. Raka itu apa? Iya, tahu. Tahu ya? Tahu. Saya dekat sama Bang Frank. Nah, Ya. Barusan lewat tadi. Oh, anjing. Iya, Bang. Hai. Oke. Terus lanjut lagi ya. Oh, berarti Bang Daniel ikut kontribusi ya, Ya, dari satu album, satu lagu ya. Si demo. Oke. Intronya itu dia yang bikin, terus oke. Dogma Jiwa formasi kedua main. Iya. Lagu second set formasi ketiga. Oke. Saya juga kenal sama Bang Daniel. Menurut kalian berdua nih, lebih sulit dalam lirik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih? Bahasa Indonesia. Lebih ke Iya kan? Same. bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia. Aku Iya. mengalami difficulty. Iya bener ya, bahasa Indonesia ya ternyata ya. Lagu-lagu semua Indonesia. Sebenarnya metal, lagu metal maksudnya. Tapi kalau lagu pop bahasa Indonesia gampang. Iya, Lagu bener pop. banget. Itu menarik loh. Itu perlu. Kenapa? Ini ilmu baru nih. Karena kita nggak sering, metal itu kan ungkapan emosi kan. Betul, Iya. betul. Iya kan. Depresi, Dan emosional. kita nih, kalau menurut saya Pak ya, Ya. kita nih orang timur ya. Kita jarang mengungkapkan emosi itu dengan bahasa Indonesia. Maksudnya dalam arti kita apa ya, ngomel-ngomel gitu kan. Kita Contohnya jarang tadi kan, kan jarang. judulnya udah keluar shit. Nah, Shit kan. itu lebih kan gampang ngumpat. bahasa barat, maksudnya bahasa Betul, Inggris betul, gitu, betul. maksudnya gitu. Lebih mudahan Surabaya dong, Cuk. Oh iya, harus Ayo. Ya kan? Tapi kalau saya pribadi lebih ke Indonesia sih kalau saya. Lebih sulit Indonesia. Sama. Bukan, maksudnya lebih gampang muda Indonesia. Kamu Oh, lebih Indonesia. Karena gini Mas. Alasannya? Karena saya sendiri kan kurang begitu fasih ya dalam bahasa Inggris ya. Oke. Kurang begitu fasih pengertian maknanya dari Iya. bahasa Inggris. Mungkin lebih kayak ke Indonesia itu lebih mengerti apa yang saya luapkan gitu, Iya. apa yang saya sampaikan ke teman-teman Betul. gitu. Dan memudahkan untuk metalhead Indonesia lebih mengerti. Iya, betul. Lebih mengerti. Indonesia itu lebih sama metalhead dengerin kalau nggak baca lirik juga nggak ngerti. Nggak paham. Iya sih. Karena kita growl, scream kan beda kalau suara biasa ya, clean vokal bisa untuk dimengerti di depan. Ada keresahan nggak sih Tentang tentang skena skena metal ini. ini? Tentang promotor dan lain. Entah tentang senior junior, entah itu ada keresahan nggak sih? Saya sendiri sama Mas Andre sempat obrolin kemarin sih, kebetulan ngobrolin kemarin soal skena di Surabaya lebih tepatnya ya. Ya. Kota kebanggaan. Mungkin kalau saya sendiri tuh, ini pendapat saya ya, di Surabaya ini negatif sih sebenarnya. Iya kan? Iya sih, lebih tepatnya kalau di Surabaya ini kalau saya lihat lebih kayak antar teman ke teman, jadi bukan ke musikalitasnya. Iya. Jadi kita menjual musik itu nggak laku di sini gitu. Jadi kayak lebih kayak kamu berteman dengan saya, ayo main di event saya. Tapi kalau kamu nggak berteman dengan saya, walaupun musiknya seperti luar negeri dan itu berkualitas banget, tetap tidak diterima sama. That's right. Makasih Itu. udah diwakili. Mewakili. Mas vokalis ini bener loh. Itu saya yang sempat saya bahas kemarin sama Benar, Mas benar, Andre. benar, Bukannya saya sebagai perwakilan dari Nazgul ini merasa disingkirkan atau merasa dikucilkan, tidak. paham. Saya tetap punya prinsip. Saya bermusik ini, berkarya, istilahnya menghibur teman-teman yang di sana, istilahnya seperti itu. Dan kita bisa meluapkan apa yang kita inginkan melalui karya. Iya, betul. Emosional, depresif dan lain-lain, semuanya itu menjadi satu. Kembali lagi ke lagu pertama kita, Dogma Jiwa itu tadi ya. Itu. Dogma Jiwa itu kan Keren. bertolak belakang dengan saya pribadi ya, kebudayaan yang bertolak belakang. Intinya pemikiran-pemikiran yang orang tua yang sedikit kolot gitu ya, istilahnya punya pemikiran yang mungkin tidak sesuai dengan saya pribadi, akhirnya ya berimbas ke diri kita sendiri. Berarti selain ada the power of harga teman, berarti selain the power of harga teman, ini ada the power of event teman. Yes. Berarti keresahannya. Karena seharusnya kalau memang teman, itu kalian hargai. Kalau saya mungkin nggak bermaksud menjudge ya. No, Oke, no, ya.
yang saya rasakan aja sih, teman-teman di luar tuh malah lebih respect dengan band saya ini gitu. Iya, bener Dengan banget. band ini gitu. Jadi kalau di Bener loh Surabaya itu. sendiri mereka tahu tapi mereka nggak ada ini, maksudnya nggak terlalu apresiatif. Nah, itu betul. Jadi seperti siapa sih lo gitu Nah, ya. jadi Oke. benar, benar. terus ya kita lihat aja sih kamu sampai sejauh mana gitu kan. Nah, Kayak gitu. Ah, Ya udah saya sih jalan aja sih pokoknya. benar. Iya. Karena memang mungkin nggak Go tahu with ya. the flow lah. Cuman saya berusaha untuk nggak jadi public enemy gitu aja lah. Ya, Oke, betul, oke. betul, Yang penting itu kita Ya itu. teman wajar gitu kan. tetap jalan Jangan dengan sampai ada karya crash. gitu, tampar mereka dengan karya. Sorry tadi apa? Sempet gimana? Punya pengalaman pribadi gitu iya. ya? Experience. Ah, ah. Pribadi ini contoh nih, kami ini berusaha untuk tidak bergesekan dengan orang lain, maksudnya Iya, dalam hal iya. kita di belakang panitia nih ada Oh sempet main sempet berarti ya di venue gitu Sudah ya? ya. event tertentu gitu ya. Sudah Dikasih perform waktu ya. 20 menit. Oke. Gitu loh, Mbak. Kita udah persiapan lagu kan 4 lagu ya. Iya, Kan iya, 20 iya. menit kan pas ya. Iya. Pas. 4 pas. Terus ternyata ada pemberitahuan dari panitia, tolong Mas dikurangin jadi 3 gitu. Oh wow. Why? Karena panitia itu persiapannya mundur. Oh. Jadi korbannya ke band-band yang sebelum si artisnya nih atau gestarnya gitu loh. Band-band tapi yang it's okay, nggak masalah. yang Nggak mereka masalah. anggap Ya, kita menghormati. Akhirnya kita Oke. sepakati itu, maksudnya kita sepakati kita nurut. ya. Jadi seharusnya profesionalisme dari pihak panitia juga Iya, kan gitu. kesalahan panitia, Mbak. Iya. Itu semuanya sih. Mundur 2 jam. Iya, karena sebenarnya band itu perform itu kan Iya. orgasm kan ya. Kita kepuasan. Jadi Betul kalau banget. yang memang schedule-nya itu 4 lagu, 4 single gitu Ya, terus harusnya ya dikat, profesional. kayak ada yang sesuai. kurang nggak sih kan gitu. Sesuai dengan rundown yang ada. Tapi kalau misalkan kadang kan ada beberapa band yang istilahnya mungkin ada yang senarnya putus dan lain-lain, itu kan kesalahan dari band sendiri Yes, ya. yes, Jadi betul, istilahnya ada jenjang waktunya. Mungkin ini yang kemarin ini terjadi karena dari alatnya itu sendiri. Jadi dari Iya. Dari apa, panitia, teknis kesalahan panitia, panitia. kesalahan teknis panitia. Kita Jadi menghormati, maksudnya gitu. Nah, itu bagus, Contoh itu aja sih, positif contoh aja. sih buat Nasco untuk bersikap seperti itu, Iya. mau menuruti itu bagus sekali gitu. Dan itu nggak mengurangi nilai kalian, justru malahan gitu. First time gitu ya, at the Ya. first sight gitu. Ngelihat para attitude-nya gitu ya. Awalnya sih dari awal ngobrol dari Mas Egipnya sama Mas Egipnya udah kelihatan gitu, attitude-nya good attitude. Terus Penting banget perform act-nya kan, stage act-nya, wah keren nih gitu. Iya. Terus akhirnya ngobrol di backstage. Wih, bagus sih, attitude-nya Betul, bagus. betul. Dan itu suatu packaging yang memang harus dipunyain dari Iya, semua band, gitu. masing-masing untuk satu band menjadi harus- band yang besar. Betul. Dan santai Dan aja memang ya. kenapa aku bukan membanding-bandingkan ya. Benar. Kenapa bisa mempunyai statement bahwa attitude para personil Naskul ini memang good banget gitu. Iya, benar. Karena ya memang faktanya gitu. Yang saya alami sendiri memang banyak gitu. Mbak boleh tanya nggak sedikit ya? Ini Iya, boleh. tanya ke host nih ya. Ya. Yes. Kalau menurut teman-teman ini band itu yang seperti apa sih? Yang menurut kalian ini adalah paling annoying, paling Yes. ganggu itu apa sih? Iya, annoying. Ini buat masukan kita juga ya. Gini. Ayo, terima Yang- Tris. Iya, kalau aku ya. Ya. Ini dalam musik ya, band ya, sebuah band. musik. Gini, First sight atau apapun lah. kita artis. Kalau di panggung, kalau kita nggak di panggung, kita sama. Oke. Oke. Terus untuk dalam karya, gitu ya. Saat ada band lain punya karya, gitu. Kita boleh iri, tapi iri apa? Iri yang bagus. Bukan iri untuk menjatuhkan. Iri, wah dia bagus nih. Ya, Wah, untuk- aku harus bisa gimana bikin karya bagus ini. Oke. Bukan menjatuhkan. Tapi justru untuk membuat kita itu Pacu. yes, kita terpacu. Nah iya, untuk memotivasi. Di atas stage kita tuh memang musisi. Kita seniman di situ. Tapi ketika di bawah kita membaur. Kalau saya satu peribahasa ya, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Kalau saya gitu. Weh, mantap. Wih, tuh. Jadi ini closing statement gitu ya, gitu. Closing statement dari dua personil Nazgul yang kece-kece badai ini dari Mas Lois dan Mas Egip. Yes. Untuk Ya. para teman-teman metalhead, entah itu untuk senior atau memang Regeneration, junior, regeneration, yes. atau tentang skena everything. Silahkan. Dari
saya dulu ya. Ya. Mungkin ya. Oke. Kalau saya sih untuk para metalhead jangan pernah minder ya Nah, dengan apa yang kalian Betul. punya. betul. Jadi skill, misalnya kita hanya bisa main skill seperti ini gitu ya. Tapi yang penting sampai dapat emosinya menyampaikannya tuh Kembangkan. secara lirik, Ya, mungkin benar. bisa dikuatin secara lirik. Main gitar nggak bisa terlalu seperti apa gitu ya. Tapi asalkan sesuai dengan alurmu dan maksudnya Iya, benar. sesuai dengan kata hatimu lah Iya, menurut saya. betul. Itu menurut saya cukup sih. Iya. Karena metal itu bicara tentang kejujuran. Yes. Ya, kalau bagi saya gitu ya. Jadi True. bukan tentang bagaimana kita harus pamer di depan orang, bukan. Iya, bukan. Lebih Itu tepatnya kalau buat meluapkan saya. Iya. isi hati ya. Makanya kita sekarang metalcore. Kenapa aku metalcore? Ya karena kita suka metalcore. Iya. Iya. Meskipun metalcore sekarang lagi booming, nggak masalah. Oh, it's okay. Maksud saya gitu sih, ya. Gitu sih. Ya gitu mungkin. Sekarang Mas Mas Sigit. Sigit. Udah disikat semua. Diwakilin ya? Iya udah diwakilin ya. Berarti bodoh gitu. Saya hanya nambahin sedikit lagi sih Oke. tentang soal buat teman-teman yang istilahnya metalhead ya. Mungkin perlu tambahan edukasi ya. Ya, Ini kembali lagi tahu. edukasi tentang lagu-lagu metal, Wawasan. musik metal, wawasan metal. Jadi lebih kayak sering mendengarkan lagu-lagu yang bukan cuman itu saja. Jadi Benar. lebih meluas ya. Itu aja Betul, sih. Betul, setuju banget. Dan all genre. Iya, dan all genre. Itu. Karena di Indonesia ini kan kebanyakan mayoritas orang itu hanya menonton band yang dia inginkan gitu. Jadi Nah, untuk betul banget. untuk band-band yang lain itu kalau lihat di luar itu ada festival ya, istilahnya festival, mereka itu dari mulai pertama sampai terakhir mereka itu nonton terus di depan terus, betul banget, stay di betul depan banget. terus. Jadi nggak ditinggal-tinggal, ya benar, nggak ditinggal-tinggal, tetap stay terus di situ. Jadi saya berharap untuk teman-teman metalhead ini lebih kayak menambah wawasan lagi. Betul. gitu Dan aja satu sih. hal, idealismenya Nazgul tetap di metalcore. Tapi bukan berarti mereka mengkotak-kotakkan atau mendiskriminatif semua genre itu. Bener, setuju. Keren. Mungkin suatu hari Oke, keren. metalcore kita bisa berubah ya Mbak ya. Kenapa? Yes. Suatu hari mungkin metalcore Bisa. kita bisa berubah menjadi orang mengatakan aliran apa gitu ya. Iya, bisa. Terserah bisa. gitu. Iya. Tapi yang pasti kita main Idealisme ini. kalian ya Iya. metalcore tadi. ya menurut saya. Oke, jadi bincang-bincang yang menurut aku pribadi ini inspiratif ya. Memang Iya, inspirasi banget, memang inspiratif gitu. Keren sih gitu. Terus memang bincang-bincang ini itu kita bisa mengetahui bahwa memang mereka ini mempunyai ideologi yang keren Yes, gitu ya. dan wawasan Mempunyai yang luas juga. Ya, wawasan yang keren, ideologi yang keren, attitude yang keren gitu, dan musikalitas yang keren. Ya, itu Dan- menurut kita karena berbeda dan performa stage yang keren juga. pendapat itu berbeda perspektif Betul. itu indah gitu ya, sudut pandang ini indah. Oke, kita tutup di sini and masih di MA3. See ya on next talk. Nazgul.